warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Putri Tandampali. Dahulu kala, di Sulawesi terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Luwu. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana yang bernama Labusatana Datuk Mangku, atau biasa juga dipanggil Datuk Luwu. Datuk Luwu memiliki seorang putri yang sangat cantik, diberi nama Putri Tandampali. Kecantikan dari Putri Tandampali terkenal hingga ke pelosok negeri, hingga terdengar ke telinga Raja Bone. Raja Bone ingin meminang Putri Tandampali untuk putranya. Ia pun memanggilkan beberapa utusan untuk pergi ke kerajaan tersebut. Hei, panggilkan penasehat kerajaan beserta beberapa pengawal untuk menghadap di hadapan raja sekarang juga. Baik, Yang Mulia. Tak lama kemudian, akhirnya penasehat kerajaan dan beberapa pengawal tiba di hadapan raja. Ada apa, Yang Mulia, sampai hendak memanggil saya? Hahaha. Bagus, bagus. Hai penasehatku, pergilah ke kerajaanmu dan sampaikanlah lamaran putra mahkota kepada putri kerajaan Luwu. Baik, Yang Mulia, segera saya laksanakan. Beberapa hari kemudian, akhirnya utusan Raja Bone tiba di negeri Luwu. Datuk Luwu menerima utusan itu dengan ramah. Mendengar hal tersebut, Datuk Luwu sangat bimbang. Karena menurut adat istiadat kerajaan Luwu, seorang putri dari kerajaan Luwu tidak dibenarkan menikah dengan pria dari negeri lain. Akan tetapi, jika Datuk Luwu menolak, akan terjadi peperangan yang sangat besar. Meskipun berat resiko yang akan diterima Datuk Luwu, ia memutuskan untuk mempertimbangkan lamaran tersebut. Oh Tuhan, biarkanlah aku yang dikutuk, asalkan rakyatku tidak menderita. Datuk Luwu belum bisa menjawab apakah ia menerima atau menolak lamaran tersebut. Utusan Raja Bone paham maksud Datuk Luwu dan pulang kembali ke negerinya. Keesokan harinya, tiada angin, tiada hujan. Putri Tandampali jatuh sakit. Sekujur tubuhnya mengeluarkan cairan kental berbau anyir yang sangat menjijikan. Oh tidak, kulitku, ada apa ini? Tidak, oh Tuhan, dosa apa yang telah saya perbuat sehingga hamba terkena penyakit seperti ini? Putri Tandampali terkena penyakit penular yang sangat berbahaya. Dengan berat hati, Datuk Luwu memutuskan untuk mengasingkan Putri Tandampali jauh dari istana. Sebelum diasingkan, Datuk Luwu memberikan sebuah keris pusaka dari kerajaan Luwu kepada Putri Tandampali sebagai bukti bahwa ia tidak pernah menelantarkan anaknya, apalagi membuang putri kesayangannya.
anakku, bawalah keris ini. Keris ini adalah bukti bahwa engkau adalah seorang putri raja. Baik, ayahanda. Akan saya simpan keris ini. Raja pun segera memanggil pengawal setia untuk menyuruh Putri Tadangpali menjauh dari istana. Hai pengawal setia, bawalah Putri Tadangpali menjauh dari istana. Baik yang mulia. Pengawal setia itu membawa Putri Tadangpali di sebuah pantai yang jauh dari istana. Akan tetapi, pengawal setia itu membiarkan Putri Tadangpali berlayar sendirian. Ini nawa sabaraku, ini nawa sabaraku, lolong ngegare ngeceng. Lagu tersebut merupakan bukti dari kesabaran yang dipegang teguh oleh Putri Tadangpali hingga pada akhirnya ia menemukan sebuah pulau yang berhawa sejuk dan pohon yang tumbuh dengan suburnya. Wah, sebuah pulau. Pulau Bahuwajo. Bahuwajo lagi. Akan kuberi nama pulau ini Pulau Wajo. Di sanalah kehidupan Putri Tadangpali dimulai. Pada suatu hari, saat Putri Tadangpali sedang asyik duduk di tepi danau, tiba-tiba seekor kerbau bule datang menjilati seluruh luka dari Putri Tadangpali. Ada apa nih? Hush, 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 pergi, pergi. Dia menjilatiku, tidak. Hush, hush. Kerbau itu pun pergi. Dan ajaibnya, luka yang ada di tubuh Putri Tadangpali hilang tanpa bekas. Wah, penyakitku telah sembuh. Terima kasih oh Tuhan, terima kasih. Berkat dirimu, penyakitku telah sembuh. Mulai saat ini, tidak akan ada yang boleh menyembelih kerbau bule. Di waktu yang bersamaan, putra mahkota sedang asyik berburu ditemani panglima kerajaan Andre Guru Pakaranying. Saking asyiknya berburu, ia tak sadar bahwa ia telah tersesat di hutan. Malamnya, putra mahkota tidak dapat memejamkan matanya karena hewan-hewan malam terus mengganggu tidurnya. Di kejauhan, nampak seberkas cahaya yang berasal dari perkampungan yang sangat jauh. Putra mahkota memberanikan diri untuk mencari asal cahaya tersebut. Sesampainya di sana, ia menemukan sebuah rumah yang nampak kosong. Ia pun masuk ke dalam rumah tersebut. Alangkah terkejutnya putra mahkota melihat seorang gadis cantik yang sedang menjerang air di dalamnya. Karena kecantikan dan penampilan yang sederhana, putra mahkota langsung menaruh hati. Malam berganti siang. Akhirnya putra mahkota kembali ke kerajaan Bone karena banyak tugas yang harus diselesaikan. Akan tetapi, ingatan putra mahkota tak luput dari wajah cantik gadis yang ia temukan di rumah tersebut. Melihat hal itu, Andre Guru Pakaranying segera melaporkan hal ini kepada raja. Raja langsung setuju
dan mengirimkan lamaran kepada Putri Tandampali. Putri Tandampali tidak langsung menerima lamaran tersebut. Ia memberikan keris pusaka kerajaan Luwu kepada putra mahkota, dan ia mengatakan, "Bawalah keris ini. Apabila Datuk Luwu menerima keris ini dengan tulus, maka lamaranmu akan kuterima. Sebaliknya, jika Datuk Luwu menolak keris yang engkau berikan, maka lamaranmu pun akan kutolak." Karena putra mahkota merupakan seseorang yang teguh atas keputusannya, tanpa berpikir panjang, ia segera pergi ke kerajaan Luwu. Sesampainya di sana, ia bercerita tentang pertemuannya dengan Putri Tandampali di Pulau Wajo. Ia pun memberikan keris pusaka ini kepada Datuk Luwu. "Mohon maaf atas kehadiran saya di sini, Yang Mulia. Saya di sini hendak menyerahkan keris pusaka kerajaan ini kepada Yang Mulia. Sebelum engkau menyerahkan keris pusaka ini, hendaklah aku bertanya, di manakah engkau mendapatkan keris pusaka ini?" "Saya mendapatkan keris pusaka ini dari seorang gadis cantik yang saya temukan di Pulau Wajo. Dan ia memberikan persyaratan. Apabila keris ini diterima dengan baik oleh Yang Mulia, maka lamaran saya akan diterima. Dan sebaliknya, jika Yang Mulia menolak keris yang saya berikan, maka lamaran saya pun akan ditolak." Karena tutur kata dan perilakunya yang baik, akhirnya Datuk Luwu memutuskan untuk menerima keris itu dengan tulus. Tanpa menunggu lama, Datuk Luwu segera pergi ke Pulau Wajo untuk bertemu putri kesayangan mereka. Beberapa lama kemudian, akhirnya putra mahkota dan Putri Tandampali menikah dan dilangsungkan di Pulau Wajo. Beberapa tahun kemudian, akhirnya putra mahkota naik tahta dan menjadi raja yang arif dan bijaksana. Pesan moral dari cerita ini adalah kita harus sabar dalam menghadapi musibah dan ikhlas dalam berkorban. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.